Selamat pagi saudara-saudara semua. Hari ini kita merenungkan kitab Lukas pasal 11 yang disampaikan oleh Pastor Josen. Pasal 9 mengatakan mengikuti Tuhan harus berjalan dalam jalan salib. Kemarin juga mengatakan bagaimana harus mengikuti Tuhan. Hari ini kita terus melihat. Hari ini mengatakan tentang doa. Doa Bapa kami. Bagi orang Kristen yang sangat ayat yang sangat dihafal. Ayat yang membuat orang kenal, yaitu Yesus mengajar berdoa, dan kita pun demikian berdoa. Sepertinya ada gunanya, sepertinya tidak ada gunanya. Mencari akan mendapatkan, pintu diketok akan dibuka, sungguh sangat gembira. Kenyataan memang demikian. Tapi kita nemukan seperti ada yang benar, ada yang kenyataan tidak demikian. Dan akhirnya keberhasilan sangat rendah, jadi tidak berdoa. Dengan tema hari ini, mengikuti Tuhan, harus integrasi, jangan terpisah. Kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti seluruhnya. Kita tidak mengikuti satu ayat. Kita mengikut seluruhnya. Luar dalam kita ikut. Kita seluruhnya kita mengikut. Dengan demikian, kita melihat ayat ini banyak hal yang bisa terbuka. Di sini dikatakan murid-muridnya menyuruh Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Ayat pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, kata seorang murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Di sini Yesus mengajar untuk berdoa pada dia juga mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dia disalibkan pun dia pun berdoa. Kita tidak begitu paham kebanyakan apa yang didoakan orang. Dan kita melihat orang yang suka berdoa. Saya pikir apa yang harus dibicarakan cukup ngomong cukup pendek kan sudah cukup. Bagi orang bangsa asing, mereka berdoa juga sangat panjang. Kita dengan kita pendek sudah cukup. Setelah selesai dibicarakan apa keberhasilannya tinggi? Ya tidak. Ini hal yang sering kita ketemukan. Dan hari ini dari segi integrasi kita melihat Yesus mengajar kita berdoa. Dia mengajar kita demikian, kita berdoa. Poinnya, bukan tema dari doa. Sesungguhnya yang penting yaitu sifat atau nilai-nilai inti cara hidup yang kamu doakan. Apakah sungguh kamu ingin hidupkan? Yang sangat ingin kamu hidupkan, atau yang kamu ajar itu bisa kamu hidupkan? Ini hal yang integrasi. Doa Bapa kami kita sangat kenal. Kita pun kapan kita bisa berdoa Bapa kami?
terutama di gereja lama. Mungkin selesai kebaktian, tidak tahu kenapa para pastor manggil telepon. Kemudian para petua yang lama atau bersama kita berdoa Bapa kami. Untuk apa doa Bapa kami? Yaitu untuk selesai kebaktian. Atau waktu doa makan, sebelum makan. Doa ini kata-katanya dihafal. Pasti bukan Yesus dalam cara ini kita berdoa. Jadi kita harus merenungkan tema ini. Kita melihat bagaimana apa yang Yesus katakan. Ayat kedua dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami kepada percobaan. Paragraf pertama 1 sampai dengan 16. Mengikuti Tuhan. Pertama, mohonlah kerajaan Allah datang. Mengikuti Tuhan, pertama kali mohonlah datanglah kerajaan Allah. Mengapa kamu harus berdoa? Karena ada orang yang menjawab doamu. Mengapa kamu bisa berdoa? Kebanyakan orang termasuk saya pun sama. Karena kita ada yang kita minta. Bapa Sorgawi menggenapi doa. Maka masalah di sini, mengapa Bapa Sorgawi melaksanakan doamu? Kamu mungkin bilang karena Dia mengasihi aku. Allah Bapa juga mengasihi banyak orang. Kita jangan menggunakan perbandingan. Yaitu baik putih maupun hitam dalam satu berhala. Mendengar polisi atau para penjahat, setiap orang mengatakan yang ingin aku katakan, yang aku inginkan. Aku tidak tahu berhala ini bagaimana menjawabnya. Hal yang baik penjahat dan polisi juga tahu mereka menyembah dalam satu berhala. Sangat aneh. Di sini pun sama. Pada saat aku lagi berdoa, mengapa Allah mendengar? Dulu waktu saya mendengar kitab Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Allah mengurapi aku, itu sangat baik. Sangat baik. Di gereja itu saya menjadi orang yang sangat diurapi. Dan yang ingin aku lakukan pasti berhasil. Orang lain akan iri padaku. Kamu tahu, di kamu pergi tempat lain, orang perkataan kedua orang bertanya, bolehkah kamu berdoa profetik untuk saya? Walaupun tidak selihai Pastor Jabara, seperlimanya sedikit sudah cukup. Roh Tuhan ada padaku, melakukan apa yang ingin aku lakukan, maka tidak bisa digunakan
Bagaimanapun kamu lakukan akan timbul bentrokan. Di sini pun sama. Saya mohon Tuhan untuk mendengar doaku. Sesungguhnya lagi memohon apa? Yang kita mohonnya itu datanglah ke kerajaan Allah. Dan kita memohon yaitu biarlah kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Dan kita bertanya di manakah keperluan kita? Keperluan kita selanjutnya baru kita katakan. Pertama, terlebih dahulu kita mohon kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Jadi yang paling penting dalam hidupannya itu mohon kita untuk memohon datanglah kerajaan Allah. Dan kiranya kehendak Allah terjadi di bumi. Dan apa kehendak ada terbumi? Apakah mohon kehendak Allah terjadi pada orang lain? Ya memang ada benarnya. Tetapi terlebih dahulu terjadi pada aku. Jadi waktu kita berdoa, kalau dalam pikiran yang benar, maka selanjutnya akan lancar. Kita bukan berkata tidak boleh berdoa untuk pekerjaan. Bukan tidak boleh berdoa untuk ujian anak. Ya, tetapi pada saat demikian, kita telah melewati doa Bapa kami yang pertama dan kita berdoa akan semakin sulit. Jadi mengikuti Tuhan terlebih dahulu mohon datang kerajaan Allah. Kita melihat di poin yang utama saja ya. Di ayat ketiga, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kita mempunyai keperluan, tetapi terlebih dahulu kita mengatakan apa yang ingin Allah lakukan, baru mengatakan keinginan sendiri. Ini adalah urutan. Kemudian ampunilah kami akan dosa kami. Dan di belakang perhatikan, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Mengapa Yesus bisa mengampuni dosa kita? Kita berdosa pada orang lain. Kemudian Yesus mengampuni dengan cuma-cuma. Kita bisa berdosa pada orang lain. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni. Dan juga kita harus mengampuni orang lain mengampuni kita. Dan di sini perlu meminta, perlu pada saat orang bersalah pada kita, kita bisa mengampuni. Ini satu yang selaras, yaitu aku bisa mengampuni orang lain. Pada saat aku disakiti orang lain belum tentu bisa mengampuni aku. Maka aku mohon Tuhan untuk memberikan karunia kepada aku. Bukan dengan cuma-cuma, dengan darah Yesus diampuni. Kemudian jangan membawa kami kepada percobaan. Di sini ada peperangan. Di dunia roh ada peperangan. Kita perlu pelindungan Allah. Dan kita bisa terus hidup dalam kehendak Allah. Jadi doa Bapa kami bukan untuk doa di akhir kebaktian. Kemudian Yesus mengajar kita berdoa harus sungguh-sungguh, yaitu agar yang meminta akan diberikan.
Seperti perumpamaan di ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberi ular untuk anaknya itu ganti ikan? Yaitu kamu sebagai ayah, kamu akan memberikan keperluan anaknya. Jadi Allah Bapa juga akan memberi keperluan kita. Dan di sini memberi satu respon yang sangat penting, ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini dikatakan Roh Kudus yang muncul sesungguhnya bukan tiba-tiba, tapi semuanya ini terus dari pengajaran doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Pada saat kita berdoa demikian, Allah berkata, aku akan menjawab. Bagaimana aku menjawabnya? Kamu memohon datang kerajaan, maka aku berikan Roh Kudus kepadamu. Dan apa yang dilakukan Roh Kudus pada saat kamu menghadapi peperangan, kamu bisa menggunakan kuasa Allah untuk mengusir setan, menggunakan kekuatan Allah untuk mengusir setan, sebab kerajaan Allah datang. Mengapa kita bisa menggunakan doa ini untuk akhir kebaktian atau untuk doa makan? Mungkin setelah berdoa demikian, malaikat langsung datang. Malaikat berkata akan mengusir setan. Maka semua malaikat pun hadir. Maka kita terus makan. Dan kita berkata, mengapa kita mulai makan? Karena kita tidak tahu apa yang kita bicarakan. Merasa harus berdoa, tapi tidak tahu berdoa apa, jadi berdoa menggunakan doa Bapa kami. Kita berdoa demikian, Allah memberi kita Roh Kudus. Kemudian ayat berikutnya, mulailah roh yang membisukan muncul. Di situ mengusir setan. Mengapa kita terhadap ayat ini sering salah paham? Sebab kita tidak selaras. Jadi, dalam seluruh ayat kita pun pisahkan dalam melihat. Jadi kita katakan yang meminta akan mendapatkan. Minta. Tapi yang ditemukan tidak cukup untuk dipakai. Ini perkara aku, sebab aku memisahkan ayat. Kita meminta demikian, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Dengan kuasa Roh Kudus mengusir setan. Ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pada saat kita terpisah, mungkin setelah kita baca sampai ayat 13 sudah merasa satu bagian. Jadi di ayat 14 tidak tahu mengapa Lukas bisa menulis demikian. Jadi hanya meletakkan kata-kata. Tidak tahu meletakkan di pasal mana diletakkan di sini. Kita sendiri yang terpisah, tapi kita merasa Lukas yang terpisah. Jadi Lukas waktu menulis seluruh paragraf, seluruhnya rapi. Jadi yang pertama dia ingat doa Bapa kami.
Kemudian menyatakan Allah akan menjawab, Bapa Sorgawi akan memberi Roh Kudus. Dengan kuasa Allah maka Roh Kudus, maka kerajaan Allah datang. Ke-21 jawaban dari tema. Ayat 21, orang yang perlengkapannya lengkap. Di sini perang rohani, ada gangguan dari alam roh, harus dengan kuasa Allah mengusir setan. Bagi yang mengikuti Tuhan akan berbuat demikian. Jadi siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi pada saat perang rohani kita harus berdiri di pihak Yesus. Kita mengusir setan, bukan mengusir manusia kemudian setannya bersama keluar, bukan demikian. Atau mengusir setan, kita terlebih dahulu pergi. Kita bertemu maka kita usir. Kita bertemu, kita berdiri di pihak Yesus. Kita harus bersama Yesus agar Roh Kudus semakin terus bertambah di dalam kita. Dan orang yang diusir itu karena di dalamnya ada kenajisan, maka roh jahat masuk dalam padanya. Karena kebanyakan sampah maka ada tikus. Setelah selesai sampah dibersihkan maka tikus pun akan pergi. Jadi pada saat jiwa orang dibersihkan, dia harus memasukkan firman Allah di dalamnya. Kalau dia kosong, maka tidak punya kuasa untuk melawan. Sebab Yesus, waktu dia dicobai iblis, dia pun menggunakan firman Allah untuk melawan. Jadi di dalammu kalau sudah dibersihkan tetapi tanpa firman Allah di dalammu, maka setan yang diusir melihat rumahmu kosong, maka dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat lagi. Sama. Jadi kita mohon kerajaan Allah datang, dan kiranya kehendak Allah digenapi di dalam kita. Jadi sangat penting akan ada firman Allah. Di poin pertama, dan di poin kedua 27 sampai akhir. Mengikuti Tuhan menghidupkan kehendak Allah. Kiranya kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Di bumi bagaimana terjadi? Yaitu lewat diri sendiri. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus tahu, Tuhan, Engkau datang menolong aku agar aku mengerti akan kehendak Allah dan sehingga aku bisa menghidupkannya. Di sini ada 2 kelompok orang. Pertama, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Di ayat 27, ada seorang perempuan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya.
Jadi kita harus selaras. Yang kita doakan, seperti yang kita katakan, yang kita hidupkan harus sama. Selanjutnya, dunia yang angkatannya jahat melihat mujizat. Dikatakan mata kita harus terbuka. Ayat 35. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kita harus punya terang, kita harus selaras dengan firman Allah, tertuju pada pohon kehidupan. Maka kita akan semakin menjadi terang. Dengan demikian maka kita berbahagialah atau diberkatilah. 37 sampai akhirnya. Yang mengajar firman Allah tetapi tidak melakukan, celakalah orang itu. Celakalah orang yang mengajar firman Allah tetapi tidak melakukannya. Sebab dia tidak bisa menghidupkan firman Allah. Dia tidak selaras, dia terpisah. Luar dalam tidak sama. Yang dikatakan yaitu selanjutnya orang Farisi dan ahli Taurat, mereka punya masalah. Orang Farisi, dia bagaimana? Ayat 38, orang Farisi itu melihat Yesus, dia sebelum makan Yesus tidak mencuci tangan. Mengapa sebelum makan harus cuci tangan? Di Taiwan waktu masa kecil, seperti di iklan televisi mengajar kami sebelum makan cuci tangan untuk kebersihan. Tetapi di zaman ini mengapa Farisi harus berkata sebelum makan harus cuci tangan? Yaitu dimulai dari pelayanan para imam dimulai. Para imam sebelum masuk kemah di situ ada bejana untuk mencuci tangan. Terlebih dahulu ia harus cuci tangan. Jadi imam harus cuci tangan. Orang Farisi menjadikan ini semua orang harus cuci tangan. Kamu lihat dia meletakkan pada orang. Setelah cuci tangan, pinggan dan juga itu harus dicuci. Ini juga tidak dimengerti. Kita kebanyakan pakai cangkir sudah dicuci, bukan? Dan sudah diletakkan sementara waktu. Jadi pada waktu kita mau pakai, kita cukup membersihkan yang dalam kan sudah cukup. Tapi di sini dikatakan juga di luar harus dicuci. Jadi sederhana katakan orang Farisi memberikan peraturan yang aneh-aneh. Yaitu membersihkan yang luar, tidak membersihkan yang dalam. Luar dalam tidak selaras. Di luarnya kelihatan bersih, tapi di dalamnya penuh dengan kenajisan. Ini tidak selaras dan terpisah. Yang kamu ajar dan dengan yang kamu lakukan itu berbeda. Yang kamu ajar berbeda dalam isi hatimu. Orang Farisi demikian juga dengan ahli Taurat. Ayat 46. Ia menjawab, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Hukum Taurat bagi mereka adalah permintaan bagi orang banyak, yaitu kamu melakukan, kamu tidak melakukan. Mereka hidup dalam pohon tentang yang jahat dan yang baik.
Kita bersyukur gereja kita mementingkan pohon kehidupan. Dan sekarang saya mendengar ada sebagai menggunakan tentang konsep pengetahuan tentang yang pohon tentang yang jahat dan pohon pengetahuan tentang yang baik untuk menjelaskan pohon kehidupan. Kamu harus berdoa. Dengan berdoa tidak usah dengan peluh. Banyak para istri berkata kepada suami, mohon meminta orang lain melakukan hukum Taurat. Tapi ada kalanya kita berkata kamu demikian, maka kamu tidak ada pohon kehidupan. Ada saudara bertanya kepada saya, istri saya, apakah dia ada pohon kehidupan? Apakah saya yang memutuskan? Saya berkata, pertanyaanmu sangat aneh. Kamu memelihara istrimu untuk apa? Sepertinya demikian. Ahli Taurat demikian. Torah adalah pohon kehidupan, atau Taurat adalah pohon kehidupan. Mengajar pohon kehidupan itu tidak bermasalah. Tetapi kalau hukum Taurat mereka mengajar orang tetapi tidak melakukan, itu bermasalah. Yesus mengajar apa yang kamu ajarkan, kamu harus menghidupkan. Kamu harus menghidupkan kehendak Allah padamu. Jangan menyuruh orang lain menghidupkan kebenaran di dalammu. Pada saat kita berdoa, kita berkata doa yang kita ucapkan, demikian juga kita hidupkan. Bukan doa temanya sangat penuh, ada seperti ada mantara, bukan demikian. Dulu saya berpikir demikian. Tetapi apa yang kamu katakan, itulah yang kamu hidupkan. Jadi pada saat aku mengampuni kesalahan orang lain, demikian juga aku mohon Tuhan untuk mengampuni kesalahan saya. Yaitu kehidupan luar dalamnya selaras. Kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita terhadap menerima firman Allah, yaitu seluruhnya sempurna. Dan juga setelah kita terima, kita harus menghidupkan. Jangan meminta terhadap orang lain. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita jangan meminta orang lain melakukan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Saudara semua, kita menggunakan doa Bapa kami untuk berdoa, terutama dimulai dari ayat kedua. Yang kita penting yaitu mohon untuk mohon datanglah kerajaan Allah kepada kita. Kita boleh menggunakan dengan doa dan membaca. Kita mohon Tuhan untuk kerajaannya datang di kota kita, di negeri kita. Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu di Hong Kong, di rumah kami, di rumah.
Tuhan, kami berterima kasih. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Datanglah di dalam hidup kami. Saudara semua, mari kita merindukan Roh Kudus. Mohon Roh Kudus untuk menjamah kita setiap orang. Mari kita rindukan Dia. Bagi yang belum punya bahasa roh, didoakan. Di atas silakan maju. Kita mohon pada Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus penuh lagi. Mohon Roh Kudus dipenuhi di dalam hidup kita. Kita bersama berdoa agar Roh Kudus memenuhi kita, agar kasih Allah dipenuhi di dalam hidup kita. Syarabarabarabara Shalom penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Trong
Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang baik. Tuhan, terima kasih di pagi ini lewat dari Pastor Josan memberitahukan kami, sesungguhnya kami dalam doa Bapa kami, saat kami berdoa, Roh-Mu ada pada kami. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, kami orang yang terpisah. Bahkan kami menggunakan doa Bapa kami untuk doa makan dan akhir kebaktian. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, keteledoran kami, dan tidak mengerti akan kebenaran-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Pada saat seorang tidak mengerti akan kebenaran-Mu, sungguh sangat kasihan, sangatlah kekurangan. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami merasa doa Bapa kami dengan dipenuhi Roh Kudus seperti dua hal yang tak ada hubungannya, tetapi bukan Tuhan. Dan kami merasa doa Bapa kami, apa hubungannya dengan mengusir setan, dengan peperangan rohani. Bapa, ampunilah kami. Bapa, ampunilah kami. Pada saat yang berkata demikian, pada saat kami tertuju pada pohon kehidupan, Tuhan, sesungguhnya kami tertuju pada apa? Kalau kami tidak tertuju lurus, bagaimana kami bisa menghidupkannya? Dan kami mengira kami hidup, sesungguhnya kami membengkok. Tuhan, ampunilah kami sebab ada Engkau sungguh baik. Roh Kudus, terima kasih, ada Engkau sungguh sangat baik. Engkau memberikan kebenaran Allah, Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau benarkan segala kesalahan kami. Bapa, kami berterima kasih. Terima kasih akan Engkau berfirman kepada kami dan menerangi hati kami. Terima kasih Engkau membenarkan kami agar kami kembali lurus kepada Engkau dan tertuju kepada Engkau. Terima kasih Allah Bapa. Dan saat saya mengundang saudara semua, ketua sel, kamu bisa mengajar, perlu berkhotbah.